Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaili, NIM 2024 10 10 10 18 dari kelas Data Menika. Di sini saya akan menjelaskan tugas data mining, yaitu tentang perceptron dan ensemble classification. Yang pertama, di sini kita disuruh mengulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer, masing-masing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, serta 0,4, kemudian tuliskan akurasinya. Di sini saya mengimport beberapa modul, yaitu ada scalar import dataset, kemudian scalar dataset import lot wine untuk datawannya, kemudian di sini kita mengimport breast cancer-nya, kemudian di sini kita dari scalar pre-processing kita mengimport standar scalar-nya, kemudian sini dari scalar.linear model kita mengimport perceptron-nya, kemudian dari model selection kita mengimport train test split-nya, kemudian dari scalar matrix kita mengimport akurasi score, kemudian dari scalar.assemble-nya kita mengimport bagging classifier, kemudian kita mengimport NumPy as NP, kemudian mengimport pandas as PP. Di sini untuk data wine. Pertama, kita membuat nama variabel wine sama dengan load wine, kemudian nama variabel baru itu df sama dengan pd.dataframe, wine data, kemudian kita panggil df-nya. Maka hasilnya sebagai berikut. Terdapat 178 baris dan 13 kolom untuk data wine. Kemudian di sini kita x sama dengan wine.data, kemudian kita membuat target yaitu y sama dengan wine.target, kemudian kita men-training datanya yaitu xtrain 1, xt1, ytrain 1, ytest1 sama dengan train test split x, y, test size-nya 0,2. Ini juga berlaku untuk yang 0,3 dan 0,4. Kemudian di sini saya melakukan standar scalar, yaitu SC sama dengan standar scalar. Standar scalar sendiri yaitu dengan menghapus main dan menskala ke varian unitnya. Jadi pemusatan dan penskalaan terjadi secara independen pada setiap fitur dengan menghitung statistik yang relevan pada sampel dalam set pelatihan. Rata-rata dan simpangan baku kemudian disimpan untuk digunakan pada data selanjutnya menggunakan transform di sini. Jadi nama variabel standar scalarnya tadi SC sama sc.fit xtrain 1, kemudian xtrain 1 std sama dengan sc.transform xtrain 1, kemudian untuk tesnya itu xtest1 std sama dengan sc.transform xtest1. Hal ini berlaku untuk yang data test size-nya 0,3 dan 0,4. Kemudian di sini melakukan perceptron. Jadi perceptron ini yaitu mereka itu menerima input, kemudian memodernisasi dengan nilai bobot tertentu, kemudian menerapkan fungsi transformasi untuk mengeluarkan hasil akhirnya. Seperti itu. Jadi ppn sama dengan perceptron, etanolnya sama dengan 0,1, kemudian random state-nya 0. Kemudian ppn.fit xtrain 1 std ytrain 1, kemudian buat variabel untuk prediksinya itu ypred1 sama dengan ppn.predict dengan xt1 std, kemudian kita print dengan akurasi skor yt1 dan ypred1. Ini juga berlaku untuk yang 0,3 dan 0,4. Maka hasilnya seperti berikut. Akurasi untuk test size yang 0,2 sampai dengan 0,97 atau 97%, untuk akurasi 0,3 sampai dengan 1 yaitu 100%, kemudian akurasi untuk test size 0,4 itu 0,99 atau 99%. Kemudian untuk breast cancer sama seperti wine, kita membuat variabel nama cancer
untuk meload breast cancer-nya, kemudian variabel df untuk memasukkan ke data frame. Maka hasilnya seperti berikut. Terdapat 170 data dengan 13 kolom. Kemudian kita membuat data dan targetnya, yaitu X sama dengan cancer.data, dan Y sama dengan cancer.target. Kemudian kita melakukan train dan tes. Sini X train 1, X tes 1, Y train 1, Y tes 1. Kemudian sama seperti sebelumnya, itu tes size-nya 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian kita melakukan standar scalar. Sama seperti sebelumnya, kita cuma tinggal mengcopy yang sebelumnya. Kemudian untuk PPN-nya sama, itu untuk perseptronnya sama saja, itu etanolnya sama dengan 0,1, random set-nya sama dengan 0. Kemudian untuk akurasi skornya, untuk 0,2 itu hasilnya 0,96, itu 96%. Kemudian untuk akurasi skor 0,3 itu ada 0,98%, maaf 0,98 atau 98%. Kemudian untuk akurasi yang tes size-nya 0,4 itu ada 0,96 atau 96%. Kemudian untuk soal selanjutnya, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan tes setnya itu 0,3. Kemudian masing-masing gunakan perbandingan N estimatornya itu 100, 200, dan 300. Kemudian tulis akurasinya. Untuk wine, pertama kita meload wine-nya. Itu wine sama dengan load wine. Kemudian sama seperti sebelumnya kita men-train tes. Kemudian kita melakukan standar scalar. Sini X sama dengan wine.data, Y sama dengan wine.target. Kemudian kita men-train tesnya dengan tes size-nya 0,3. Kemudian kita melakukan standar scalar. Jadi SC sama dengan standar scalar, SC.fit, Xtrain, Xtrain STD sama dengan SC.transform, dengan parameter Xtrain, kemudian Xtest STD sama dengan SC.transform dengan parameter Xtest. Kemudian untuk selanjutnya ini melakukan bagging classifier. Pertama PPN2 sama dengan perseptron dengan etanol 0,1 dan random set-nya 0. Kemudian BC1 ini untuk yang N estimator 100. Jadi BC1 sama dengan bagging classifier, kemudian base estimator PPN2, N estimatornya 100, dan N jobs-nya sama dengan min 1. Sebelumnya bagging classifier itu adalah sebuah meta estimator ensemble yang cocok dengan klasifikasi dasar masing-masing pada subset acak dari dataset asli, yang kemudian menggabungkan prediksi individu mereka, yaitu baik secara dipilih atau dengan rata-rata, untuk mengubah prediksi akhirnya. Kemudian di sini parameternya tuh ada base estimator sama dengan PPN2. Base estimator itu adalah penaksir dasar agar sesuai dengan himpunan bagian acak dari kumpulan datanya. Tapi kalau nggak ada, maka base estimatornya di sini menggunakan decision tree classifier. Kemudian ada N estimator. N estimator ini adalah jumlah penduga dasar dalam ensemble. Kemudian ada N-jobs. N-jobs sendiri yaitu untuk dijalankan secara paralel untuk keduanya, yaitu baik fit dan predict. Di sini adalah min 1. Min 1 sendiri yaitu berarti menggunakan semua prosesor. Kemudian sini ada BC1.fit dengan parameter Xtrain STD dan Ytrain. Kemudian Ypred sama dengan BC1.predict dengan parameter Xtest STD. Kemudian akurasi sama dengan akurasi skor dengan Ytest, Ypred. Kemudian kita print dengan format akurasi. Hal ini juga berlaku untuk yang N estimator 200 dan 300.
maaf, di sini salah. Di sini 300. Maka hasilnya seperti berikut. Untuk akurasi estimator 100, 200, dan 300, semuanya menghasilkan nilai 1,00 atau 100%. Kemudian untuk data yang breast cancer. Sini buat variabel sama seperti sebelumnya, cancer sama dengan load breast cancer, kemudian X sama dengan cancer.data, dan Y sama dengan cancer.target, kita melakukan train test dan split. Dengan test size-nya yaitu 0,3. Kemudian kita melakukan standard scalar, yaitu SC sama dengan standard scalar SC.fit dengan parameter X-train, kemudian S-train XTD sama dengan SC down transfer dengan parameternya X-train, kemudian X-test STD sama dengan SC down transfer dengan parameter X-test. Kemudian di sini kita melakukan bagging classifier. Sama seperti sebelumnya, di sini PPN2 sama dengan perseptron, etanol sama dengan 0,1 dengan random state sama dengan 0, kemudian buat variabel BC1 untuk N estimator 100. Jadi BC1 sama dengan bagging classifier, base estimator sama dengan PPN2, kemudian estimatornya sama dengan 100, dan NJOBS-nya sama dengan min 1. Kemudian BC1.fit X-train STD Y-train. Kemudian Y-pred sama dengan BC1 predict dengan parameter X-test STD. Kemudian akurasi sama dengan akurasi skor dengan parameter Y-test dan Y-pred. Hal ini juga berlaku untuk yang N estimator 200 dan 300. Maka hasilnya seperti berikut. Untuk akurasi estimator yang bernilai 100 sama dengan 0,99 atau 99%. Untuk yang 200 dan 300 juga sama, jadi 0,99 atau 99%. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.